Halo adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa bukan? Kali ini kita telah memasuki minggu biasa yang ke-33. Pada bacaan kali ini dan renungan kali ini, kita akan membahas tentang talenta, tentang perumpamaan talenta. Nah, adik-adik, disiapkan semua yang kita butuhkan untuk mengikuti Bia pada pagi hari ini, terutama adalah Alkitab. Sebelum dimulai, marilah kita mulai dulu dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita siap mengikuti Bia online pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini. Engkau telah berkenan menyertai kami. Kini kami hendak mengikuti Bia online. Sertai dan bimbinglah kami. Jagalah diri kami, pikiran kami, agar kami benar-benar mau mengikuti Bia online ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, terutama kami mau mendengarkan sabda-Mu. Ya Bapa, kiranya Bia online ini dapat memberikan sukacita dan tambahan ilmu pengetahuan tentang Engkau, semakin membuat kami mencintai Engkau. Doa ini Bapa kami sampaikan lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah berdoa. Sekarang sebelum Bia online kita mulai kepada bacaan kitab suci atau Injil, kita bersukacita dulu yuk, memuji dan memuliakan Tuhan. Ayo adik-adik berdiri. Kita siap menyanyikan lagu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Are you ready? Satu lagu dengan judul Aku Bahagia. Siap? Musik! Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut.
bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Ayo adik-adik diikuti lagunya ya. Aduh, aduh senangnya, aduh, aduh senangnya jadi anak Tuhan. Aduh, aduh senangnya, aduh, aduh senangnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang dan senyum padaku. Aku dimanja, aduh senangnya. Aduh, aduh senangnya, aduh, aduh senangnya jadi anak Tuhan. Aduh, aduh senangnya, aduh, aduh indahnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang tersenyum padaku. Aku dimanja, aduh senangnya. Aku disayang, aduh senangnya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai membawakan satu pujian yang cukup menggembirakan. Selanjutnya, kita akan menuju ke Kak Elia yang akan mengajak adik-adik, menemani adik-adik untuk membawakan Injil pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, adik-adik siapkan Injilnya. Yuk, kita langsung ke Kak Elia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk belajar dari kitab suci. Sudah siapkan untuk kitab sucinya? Oke, sekarang kita buka di Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya,
Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaanmu, Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Kita ketemu lagi. Tadi kalian sudah mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil karangan Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Tentang apa anak-anak? Perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta ini adalah bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kita sudah mendengar beberapa minggu terakhir ini, Yesus mengajarkan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dan bagaimana cara kita bisa memperoleh kebahagiaan kekal di surga. Hari ini anak-anak sudah mendengarkan bacaan tentang 3 orang hamba yang dipercayakan oleh tuannya diberikan talenta yang cukup banyak untuk ketiga orang hamba itu. Tuan ini akan pergi jauh. Tuan ini mempercayakan talenta itu kepada mereka. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan talenta? Talenta itu bukan uang ya, bukan uang seperti yang kita gunakan sekarang ini, uang rupiah atau dolar. Tapi talenta ini suatu ukuran timbangan. Jadi talenta itu merupakan ukuran yang pada intinya ingin mengatakan mengenai usaha yang dilakukan oleh manusia.
Itu talenta dalam pengertian kitab suci yang sudah kita baca. Nah, kalau kita hitung-hitung anak-anak, 1 talenta itu sebenarnya berapa ya? Berapa jumlah uang rupiahnya? Cukup banyak anak-anak. Kalau Bu Ellen hitung-hitung, 1 talenta itu jumlah semua 1 talenta itu 1,2 miliar. Ya, 1 talenta itu 1,2 miliar karena 1 talenta itu berisi 39 kilogram perak atau emas, dan itu banyak sekali. Jadi kalau satu orang itu mendapat 1 talenta itu 1,2 miliar, maka yang mendapat 5 talenta itu dia mendapat 6 miliar. Wah, luar biasa banyaknya. Hamba yang kedua mendapat 2 talenta berarti 2,4 miliar. Sementara hamba yang ketiga mendapat hanya 1 talenta yaitu 1,2 miliar. Nah, anak-anak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ajaran Tuhan ini? Kita semua diberikan kemampuan, diberikan potensi, diberikan kelebihan-kelebihan. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa kelebihan saya, apa potensi saya. Nah, potensi kelebihan anak-anak bisa lihat dalam prestasi-prestasi anak-anak atau hobi yang anak-anak senangi, yang anak-anak jalani. Misalnya hobi olahraga, hobi menari. Nah, dari situ anak-anak bisa tahu, oh, talenta saya itu menari, talenta saya itu olahraga. Olahraga apa? Misalnya badminton, voli, pingpong, lari, dan lain-lain. Atau mungkin talenta saya bernyanyi. Nah, selama pandemi ini kan banyak kan ada lomba-lomba menyanyi, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Nah, anak-anak bisa melihat dan mungkin menguji kemampuan anak-anak. Talenta saya apa? Kemampuan saya apa? Nah, anak-anak, Tuhan yang Maha Kasih itu ingin agar kita ini dapat menggunakan hidup kita ini dengan baik. Tuhan ingin agar kita dapat bahagia di dunia ini. Maka Tuhan tidak memberi cuma-cuma. Hapus. Ya, Tuhan memberikan kita kemampuan yang disebut talenta tadi, supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa bahagia, supaya kita bisa menjalani hidup ini. Nah, talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak itu akan menjamin hidup anak-anak. Apakah sekarang masih kecil, pada saat anak-anak bekerja, sampai dengan tua. Misalnya, ada anak yang punya talenta menjadi guru pengajar. Nah, besok nanti dia sekolah menjadi guru, bekerja sebagai guru. Ada yang mungkin anak yang talentanya itu suka melindungi, suka menjaga. Nah, bisa saja menjadi tentara, bisa menjadi polisi. Nah, dari situlah anak-anak bisa mencapai masa depan anak-anak. Jadi kita melihat Tuhan itu sungguh sangat baik. Karena menjamin kebahagiaan anak-anak dengan memberikan talenta, memberikan kemampuan. Anak-anak punya kemampuan apa ya? Coba sekarang jawab ke bapak ibunya. Apa talenta saya? Apa kemampuan saya? Nah, anak-anak, Tuhan memberikan kemampuan, tapi kadang-kadang juga kemampuan itu tidak mau dikembangkan. Mari kita belajar dari 3 orang hamba yang mendapat talenta dari tuannya ini. Hamba yang pertama ini dia sangat bersyukur, dia bahagia karena dia mendapat 5 talenta. Ini cukup banyak. Dan dia bertanggung jawab untuk talenta yang diterima dari tuannya itu. Dia mengusahakannya, dia menggunakannya sebagai modal kerja. Dia tekun, dia setia, dia pantang menyerah, dia berusaha untuk bisa mengembangkan talentanya itu. Apa hasilnya dari kerja kerasnya itu anak-anak? Dia mendapat laba 5 talenta.
Jadi dia mempunyai 10 talenta. Mempunyai 10 talenta cukup banyak. Kalau kita menghitungnya dia dapat berapa miliar, dia dapat 12 miliar. Wah, luar biasa. Siapa yang mau uang itu? Semua mau. Oke. Hamba yang kedua pun sama. Dia mensyukuri kemampuannya. Dia mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan itu dikembangkannya, digunakannya, dimanfaatkannya. Dia tekun berupaya. Dan dia mendapat 2 talenta. Sementara yang dapat 1 talenta, apa yang dilakukannya? Marah-marah. Tidak mau terima. Percuma saya hanya dapat 1 talenta. Dia marah kepada tuannya. Apa yang dilakukannya? Dia mengubur talentanya itu. Dan akhirnya talenta itu tidak berkembang. Ini orang malas. Orang yang hanya melihat, orang lain kok berhasil ya. Saya kok tidak berhasil. Kok hanya saya diberikan kemampuan sedikit. Orang lain itu loh diberikan kemampuan banyak. Tuhan itu loh tidak adil. Dia marah pada tuannya. Memang karena dasarnya malas. Talenta itu dikubur. Dan dia tidak mendapat laba, tidak mendapat keuntungan. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari dari 3 orang yang mendapat talenta berbeda-beda ini? Kita manusia ini diberikan kemampuan berbeda oleh Tuhan. Maka pertama yang harus kita lakukan, kita syukuri talenta kemampuan yang kita berikan. Jangan seperti hamba yang pertama, hanya melihat, kok orang itu sukses ya? Kok orang itu berhasil ya? Kok orang itu kaya ya? Kok saya kok enggak? Jangan. Kita harus melihat dan mensyukuri kemampuan, talenta, potensi, bakat yang Tuhan berikan kepada saya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Harus dikembangkan. Nanti pada bagian ini Bu Ellen akan sebutkan apa saja yang harus kalian lakukan supaya talentamu itu bisa berkembang. Dia berusaha dengan sekuat tenaga. Maka kita pun juga harus berusaha dengan sekuat tenaga. Berusaha dengan tekun, dengan rajin, tidak menyerah. Nah, anak-anak juga sekarang sekolah, apakah itu di playgroup, apakah itu di STK, di SD, itu semua adalah usaha. Usaha untuk mencapai kebahagiaan, untuk sukses. Siapa yang tidak mau sukses? Semua ingin sukses. Tapi tidak ada orang sukses itu hanya tidur saja. Tidak ada orang sukses itu hanya main saja. Tidak ada orang sukses itu hanya santai-santai saja. Tidak ada. Tapi orang sukses itu karena dia mau tekun berusaha. Dia melihat bagaimana caranya saya harus berkembang, harus memaksa dirinya untuk bisa mencapai cita-citanya. Nah, anak-anak, kalau kalian dimarahi papa mama di rumah karena malas belajar, sebenarnya itu loh anak-anak itu ditolong oleh papa mama supaya bisa sukses. Banyak orang yang berjasa untukmu supaya kalian berhasil. Loh, Tuhan Yesus itu begitu menyayangi kita. Maka Tuhan itu loh memberikan kemampuan. Coba sekarang kalian diam dulu. Apa toh kemampuan saya? Nanti ditulis ya anak-anak ya. Apa kemampuan-kemampuan saya? Nah, kemampuan saya ini perlu saya kembangkan. Sesudah anak-anak menemukan kemampuan, talenta, bakat, minat yang anak-anak miliki, sekarang kita melihat apa yang kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan itu, untuk mengembangkan bakat dan talenta itu. Yang pertama, anak-anak bisa mencatatnya ya. Pertama itu menemukan apa sebenarnya bakat saya. Untuk menemukan ini pasti akan ditolong oleh papa dan mama, oleh guru, oleh teman, oleh saudara. Dan juga harus minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menunjukkan apa talenta saya, apa kemampuan saya. Jadi
temukan dulu apa kemampuanmu. Yang kedua, harus menyediakan waktu, meluangkan waktu dan upaya untuk mengembangkan bakat-bakat itu. Sambil mencari apalagi bakat saya. Meluangkan waktu untuk belajar. Yang nari supaya bisa nari, yo ikut les nari. Supaya pinter, yo ikut les di guru lesnya. Supaya bisa main badminton, ya masuk di klub badminton. Nah, itu usaha. Yang berikutnya, harus percaya bahwa Bapa Surgawi, Allah Bapa itu akan menolong kalian. Harus percaya diri bahwa saya punya talenta. Saya bisa. Saya bisa. Dengan pertolongan Tuhan, dengan latihan-latihan yang kalian lakukan, saya bisa. Yang keempat, harus mempelajari keterampilan-keterampilan yang diperlukan itu. Yang kelima, harus berlatih, mengasah bakat itu. Contohnya, ikut lomba-lomba, misalnya ikut lomba nyanyi. Nah, itu untuk mengasah kemampuan. Berikutnya yang keenam itu, membagikan bakat itu kepada orang lain. Bakat yang kalian miliki itu kalian gunakan supaya bermanfaat bagi dirimu sendiri dan bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, ini anak-anak, mari anak-anak berupaya. Kalau punya bakat menyanyi, mari bernyanyi, bukan hanya bernyanyi sendiri di kamar mandi anak-anak ya, tapi bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Bu Helen percaya bahwa kalian semua senang bernyanyi memuji Tuhan ya. Kita rindu bisa nyanyi bersama di gereja, merayakan Ekaristi bersama, kumpul dalam korbiak ya. Ya, kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu ya anak-anak, biar bakat kalian untuk bernyanyi memuji Tuhan itu bisa dikembangkan. Nah, itu saja yang bisa Bu Helen katakan pada kalian hari ini. Semoga disyukuri kemampuanmu, dikembangkan, dipertanggungjawabkan. Nah, ini dipertanggungjawabkan. Jangan seperti hamba yang ketiga. Dia tidak mempertanggungjawabkan talentanya, dia tidak mengembangkan talentanya. Akhirnya dia mendapat hukuman apa? Masuk ke dalam api yang tak kunjung padam. Penderitaan, kesengsaraan. Nah, anak-anak, kalau kalian tidak mengembangkan talentamu juga, kalian nanti akan hidupnya susah, menyusahkan orang lain. Maka Tuhan sudah memberikan kemampuan, kembangkan kemampuan itu dengan baik, dengan rajin, dengan tekun, pertanggungjawabkan kemampuanmu itu, talentamu itu, sampai kelak di surga. Yang terakhir anak-anak, berapa lama toh Tuhan itu tadi memberikan talenta kepada 3 hamba itu? Kita tidak tahu berapa lama. Sama juga hidup kita. Kita tidak tahu hidup kita itu berapa lama. Tetapi selama kita hidup, mari kita kembangkan talenta yang diberikan Tuhan itu. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan kita. Itulah cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa masuk dalam kebahagiaan kekal di surga, untuk bisa memperoleh kebahagiaan di dunia ini. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana? Tadi kita sudah bersama-sama untuk berdoa, memuji Tuhan, membaca kitab suci dan mendengarkan renungan. Sekarang kita lanjutkan untuk melakukan aktivitas. Kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat gambar tentang peti harta karun. Nah, bahan-bahan yang harus disiapkan oleh adik-adik adalah kertas HVS seperti ini, terus kertas lipat seperti ini, pensil, penghapus,
kertas HVS-nya seperti ini. Nanti adik-adik lipat menjadi dua bagian. Sudah menjadi dua bagian seperti ini. Nanti adik-adik membuat gambar seperti gambar peti harta karunnya seperti ini. Setelah itu, langkah kedua, adik-adik ambil kertas lipat warnanya sesuka hati. Kalau kakak ambil warna kuning sama pink, terus dipotong lingkaran seperti ini. Terus nanti adik-adik gambar emoticon senyumnya seperti ini dan sedih seperti ini. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bercerita sambil melakukan aktivitas via online. Kita siapkan gambar yang sudah adik-adik buat tadi, gambar peti harta karun seperti ini ya. Setelah itu nanti di bagian atasnya sini adik-adik tulis talenta seperti ini ya adik-adik. Seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah tulis talenta, sekarang kakak mau bercerita. Perumpamaan talenta. Pada suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Dan hambanya yang ketiga diberikan 1 talenta. Nah, adik-adik, kita ambil gambar yang tadi. Nanti adik-adik tulis di sini 5, 2, dan 1 talenta. Ini ya adik-adik. 5 dan 2, 1 talenta. Kakak lanjut ya ceritanya. Setelah dikasih 5 dan 2 dan 1 talenta, tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya. Hamba yang pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talentanya lagi. Dan hambanya yang kedua mengusahakan 2 talentanya itu dan mengembangkannya menjadi 2 talenta lagi. Dan hambanya yang ketiga, kenapa? Hambanya yang ketiga malah memasukkan talentanya ke dalam tanah. Kenapa dimasukkan dalam tanah?
karena hambanya yang ketiga merasa takut. Makanya dia memasukkan talentanya ke dalam tanah. Akhirnya dia menggali tanah dan masukkan 1 talenta ke dalam tanah. Dan suatu hari Tuhan itu sudah kembali dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya itu. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata hambanya yang pertama itu mendapatkan berapa adik-adik? Tadi dia sudah dapat 5 talenta. Terus dia mengembangkan lagi menjadi 5 talenta lagi. Jadi menjadi berapa talenta? Ya, benar, 10 talenta. Dan hambanya yang kedua juga sama. Dia mendapat 2 talenta dan dia mengembangkan lagi menjadi berapa talenta? 2 talenta lagi. Dan kalau dijadikan 1 menjadi berapa talenta? Ya, benar, menjadi 4 talenta. Tapi hambanya yang ketiga, dia mendapat 1 talenta, terus talentanya dibuat apa? Diapakan talentanya? Bukan dikembangkan, tapi malah dipendam di dalam tanah karena rasa takutnya itu. Jadi talentanya tidak malah berkembang, malah apa? Malah tetap menjadi 1 talenta. Nggak berubah, tapi tetap 1. Ya toh. Akhirnya si Tuhan memuji hambanya yang pertama dan kedua karena dia bisa mendapatkan talentanya lebih banyak. Itu tandanya apa? Hambanya yang pertama dan kedua itu rajin untuk mengembangkan talentanya dan mengusahakan talentanya menjadi bertambah banyak. Tapi apa yang terjadi untuk hambanya yang ketiga? Nah, apa yang terjadi? Tuhannya malah memarahi dia. Karena apa? Talentanya nggak malah berkembang, kok masih tetap aja menjadi 1. Ya toh? Kenapa? Kok dia tetap jadi 1? Nggak malah dikembangkan, malah disimpan di dalam tanah. Karena si hambanya yang ketiga itu malas. Jadi talentanya nggak mau dikembangkan. Buat apa dikembangkan? Kan nanti bikin capek. Mau usaha apa dikembangkan? Capek nanti kesana kesini. Jadinya si hambanya yang ketiga menyimpan talentanya di dalam tanah. Dan akhirnya si Tuhan itu menghukum si hambanya yang ketiga seperti ini. Dihukum toh. Jadi adik-adik, talenta itu diibaratkan sebagai berkat dari Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Contohnya, pasti adik-adik masing-masing mempunyai talenta, yaitu seperti menyanyi, menari, bermain bola basket, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ini yang 5 talenta ini nanti adik-adik kan tadi sudah dikembangkan dan tuannya akhirnya bangga dan memuji hambanya yang pertama dan kedua. Ayo, yang untuk 5 dan 2 talenta ini dikasih gambar apa? Gambar senyum atau sedih?
Ya, bener banget. Yang hamba yang pertama yang mendapat 5 dan 2 talenta, adik-adik kasih gambar senyum seperti ini. Senyum. Ini gini, senyum. Tempelkan emoticon senyum. Seperti ini. Ambil emoticon senyum ya. Nah, untuk hambanya yang pertama dan kedua yang senyum seperti ini. Terus hambanya yang ketiga dikasih emoticon senyum atau sedih? Ya, benar sekali, kasih emoticon sedih seperti ini. Nah, adik-adik, apabila adik-adik mempunyai bakat seperti menari, seperti menyanyi, itu kan adik-adik harus rajin berlatih, melatih vokal, melatih gerakan ya. Nanti jadi kan adik-adik kan harus meluangkan waktu yang ekstra untuk berlatih, dan akhirnya adik-adik membuang waktu bermainnya adik-adik. Dan kalau adik-adik nggak mau berlatih, jadinya bakatnya adik-adik terpendam dan akhirnya seperti ini. Jadi kan emotikonnya sedih. Nah, adik-adik untuk kolom yang di bawah ini, adik yang kolom pertama yang dan kedua ini, adik-adik tulis bakat yang adik-adik punya, seperti menyanyi dan menari. Apabila adik-adik menyanyi dan menari tidak pernah berlatih, itu karena ada sikap malas. Nanti adik-adik tulis di sini, malas, seperti ini. Seperti ini. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Nanti adik-adik tulis di sini nama dan kelas, terus ditulis di sini kita tadi belajar dari Injil apa, ditulis di sini dari Injil Matius bab 14, bab 25 ayat 14 sampai dengan bab 25 ayat 14 sampai dengan 30 ya, gitu di sini. Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana mengikuti biak tadi? Menyenangkan bukan? Adik-adik sudah membaca Injil, adik-adik sudah mendengarkan renungan, dan beraktivitas bersama Kak Dora. Nah, kali ini Kak Ririn akan mengajak adik-adik untuk menutup biak online pada pagi hari ini. Kak Ririn sangat senang, terutama pada adik-adik yang rajin mengikuti biak online. Terima kasih, Kak Ririn ucapkan terima kasih. Karena adik-adik mau mengikuti biak online artinya adik-adik mau berkembang, mau mengenal Yesus lebih dalam.
dan adik-adik sangat merindukan untuk bertemu dengan kakak-kakak dan teman-teman. Kita harapkan bahwa pandemi ini segera berlalu dan kita akan segera berkumpul kembali di gereja. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena Engkau mau menyertai kami dalam via online ini dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat mengikutinya dengan tertib, dengan lancar. Kami berharap bahwa setiap minggunya kami semakin rajin untuk mengikuti via online, sehingga kami semakin bersukacita dan semakin mengenal Engkau Bapa, semakin mengenal Engkau Yesus. Kini kami akan menyelesaikan via online pada pagi hari ini. Bimbinglah teman-teman yang belum bisa mengikuti via online agar minggu depan mereka mau bergabung bersama kami untuk bersukacita bersama. Doa-doa ini ya Bapa kami satukan dengan doa yang telah diajarkan oleh Putramu Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, via online telah selesai. Kakak berharap adik-adik tidak bosan untuk mengikuti via online setiap minggunya. Sampai jumpa minggu depan. Dah, Tuhan memberkati.